Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 pendaki di Gunung No Kilalaki, Kabupaten Sigi. Warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palu. Sebanyak 47 narapidana di Sulawesi Tengah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 pendaki di Gunung No Kilalaki, Kabupaten Sigi, Senin pagi. Ke-6 pendaki tersebut ditemukan dalam keadaan selamat setelah mengalami masalah saat perjalanan turun dari puncak gunung tersebut. Musibah yang menimpa para pendaki tersebut terjadi Minggu malam. Salah seorang pendaki bernama Andrea melaporkan ke petugas kepolisian dan SAR bahwa ada pendaki yang mengalami kelelahan dan cedera di jalur antara pos 3 menuju pos 1. Menindaklanjuti laporan itu, tim penyelamat Basarnas Palu langsung diberangkatkan menuju lokasi dengan menggunakan truk dan motor trail. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, tim SAR tiba di lokasi dan segera melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat menuju jalur pendakian. Dan informasi dari lapangan pagi hari ini, tim berhasil menemukan korban dan pada pukul 11 siang ini diperkirakan tim akan tiba di posko dan ke-6 korban akan kami serahkan ke pihak keluarga. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan pendakian di Gunung No Kilalaki untuk mempersiapkan kondisi fisik yang prima dan mempersiapkan manajemen perjalanan yang baik untuk menghindari masalah kedaruratan yang bisa terjadi selama pendakian. Senin pagi, tim SAR gabungan berhasil mencapai posisi para pendaki dan memberikan penanganan medis awal serta mengevakuasi mereka dengan selamat. Seluruh korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Operasi pasar murah kembali digelar pemerintah Kota Palu Senin pagi. Operasi ini sebagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok yang belakangan melonjak. Sampai tanggal 5 Agustus 2025, operasi pasar murah diselenggarakan di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Ratusan warga antusias mendatangi pasar murah demi mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, tepung, hingga bawang merah dan putih dijual dengan harga subsidi. Beras 5 kg dijual Rp62.000. Gula pasir Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp11.000 per liter, tepung Rp7.500 per kilogram, serta telur Rp40.000 per raknya. Sementara bawang merah dan putih dibanderol Rp48.000 dan Rp30.000 per kilogram. Beberapa bulan ini kan beras kita kan mengalami kenaikan, turun 500 perak. Makanya kami datangkan beras SPHP. Hari ini kita siapkan 1 ton, tapi kalau sampai jam 12 masih banyak masyarakat ingin membeli beras SPHP, kami akan mendatangkan lagi sebanyak 1 ton lagi. Operasi pasar murah menyediakan komoditas baik yang bersubsidi maupun non-subsidi. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang terdaftar dalam program PKH dengan membawa KTP dan kartu PKH saat bertransaksi. Tanggapannya sambil membantu warga, karena sekarang kan malu semua apa-apa. Jadi dengan adanya pasar murah ini kita bisa menghemat dengan barang uang belanja sedikit. Agak murah ya. Berarti kita tadi beli apa saja, Ibu? Beras, minyak, telur, dan gula.
Operasi pasar murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah fluktuasi pasar. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Dua pekan menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, nuansa merah putih mulai mendominasi sejumlah titik di Kota Palu. Pedagang musiman mulai berjualan di sepanjang jalan utama, salah satunya di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Berbagai pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera, umbul-umbul hingga backdrop ukuran besar disusun rapi di pinggir jalan. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp35.000 untuk umbul-umbul kecil hingga Rp400.000 untuk background polos berukuran besar. Asep Nur Hadi asal Bandung sudah 4 tahun menjadi pedagang bendera musiman di Palu. Dalam musim jualan seperti ini, Asep bisa meraih omset antara 30 sampai 50 juta rupiah tergantung ramai atau tidaknya pembeli. Puncak penjualan biasanya terjadi mendekati tanggal 7 sampai 10 Agustus. Oh, sini sudah 4 tahun. 4 tahun. Omset lah. Omset kadang ya kadang ada 50. Kadang di bawah 50. 50 juta ini. Kadang ya enggak tentu. Pokoknya lah enggak tentu, udah 2 tahun ini udah enggak jauh. Warga Palu cukup antusias menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Mereka membeli bendera merah putih dan umbul-umbul yang menjadi pilihan favorit dan memasangnya di depan rumah sebagai simbol nasionalisme. Setiap kali bulan Agustus sudah datang, biasanya itu di tanggal 1 kita udah pasang bendera merah putih selama 1 bulan, bahwa kita menghargai bangsa Indonesia menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang tahun ini itu 80 tahun ya. Jadi saya pribadi sangat senang dan gembira. Perayaan Hari Kemerdekaan tak hanya tentang upacara dan lomba lokal, namun juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pedagang musiman. Sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.